Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsaga Faruqi untuk menguji para said di India dan Pakistan itu asli atau palsu. Di era modern, ilmu pendokteran telah menyediakan cara untuk memverifikasi garis keturunan, yaitu dengan tes DNA. Sarana ini belum ada pada era 100 tahun yang lampau. Anggaplah, di era sebelum ditemukannya tes DNA itu, untuk memverifikasi klaim mereka yang mengaku sebagai memiliki jalur keturunan dengan Nabi, hanya dengan melalui catatan-catatan atau bukti manuskrip. Inilah juga yang dilakukan oleh Rabi'i Ta'alawiyah atau RA, organisasi pencatat kehabiban di Indonesia. Meskipun RA melakukan verifikasi ketat melalui berbalis sumber tertulis, sangat mungkin adanya human error, bahkan terbukti gelar Habib dapat diperjualbelikan. Maka akibatnya, sama seperti di Pakistan, populasi orang yang mengaku bernasab kepada Rasulullah mengalami invasi. Pertanyaannya, apakah salah jika kemudian ada seseorang di luar klan Ba'alawi yang terdorong untuk melakukan suatu penelitian ilmiah guna mengkoreksi keputusan nasab mereka? Apakah kemudian orang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu layak diberi label sebagai seorang pembenci juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah suatu kebodohan bila kita berbalik menyerang Kiai Haji Imaduddin dengan tanpa menunjukkan hasil penelitian lain sebagai pembanding. Justru kelompok orang-orang semacam ini adalah berpikiran sangat sempit dan semata taklipat pada sesuatu yang dianggapnya benar, namun sesungguhnya terkandung kebohongan di dalamnya. Kita tentu sama sekali tidak menganggap hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin itu sebagai suatu kebenaran mutlak, sebab sebuah kebenaran mutlak sejatinya hanya ada di tangan Allah. Tetapi yang menjadi persoalan, kebenaran nisbi yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini harus dipertahankan selagi belum ada kebenaran baru yang dapat membantahnya. Bukankah sebuah penelitian ilmiah itu memerlukan sebuah fakta? Sosok Kiai Haji Imaduddin jernih mempunyai fakta adanya invasi Habib yang secara sosial politik keberadaan mereka juga mulai meresahkan kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan beragama. Setiap penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas. Suatu penelitian maksudnya untuk dapat membantu pemecahan masalah. Inilah sejatinya yang disita-citakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan kita harus tetap memberikan dukungan sampai lahir riset pembanding yang terbukti bisa membantahnya. Andai saja verifikasi tes DNA segera dilakukan untuk memberikan jawaban atas kontroversi nasab Alawi ini, pastilah tidak akan menimbulkan polemik. Sayangnya, pihak RA sampai sejauh ini tak merespon wacana dari Rizik Syihab agar para Habib melakukan tes DNA. Alih-alih maksa akan wacana tes DNA ini, menantu Rizik Hanif Alatas justru menyebut tes DNA sebagai hal terlarang menurut kaidah fikih. Padahal, menurut organisasi Islam untuk ilmu kedokteran yang berbasis di Kuwait, sebuah forum di mana para ulama terkemuka bertemu secara teratur untuk membahas etika ilmiah dan medis dalam Islam, penggunaan DNA diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Mekanisme yang disebut kiafah mirip dengan saksi ahli, ada pada masa Nabi, kata Syekh Musa Furber, seorang sarjana hukum Islam di Tabak Foundation yang berbasis Abu Dhabi. Dia melanjutkan, Nabi akan mengirimkan orang-orang tersebut ke seorang ahli yang dapat melihat kemiripan fisik secara keseluruhan untuk menyimpulkan siapa ayah mereka. Hal ini, ahli-ahli kiafah tidak harus mempertimbangkan tes DNA. Kita semua tahu, selama hampir 1600 tahun, gelar syarif, syahid, atau habib telah dianugerahkan kepada umat Islam yang mampu menelusuri asal-usul mereka hingga Nabi Muhammad. Karena adanya keraguan, maka sudah tepat apabila pembuktian nasab mereka diperbuat dengan tes DNA. Sebuah catatan memiliki potensi bisa salah, terbukti dengan adanya missing link pada sosok Waidillah alias Abdullah pada kitab-kitab nasab sejaman, sehingga menjadi pangkal tolak kecurigaan adanya keterputusan nasab klan Ba'alawi aman dengan baginda Rasulullah.
Ketika diskursus mengenai kepalsuan nasab Alawi ini telah menggegar sedemikian rupa, hingga majalah Sekaliber Tempo pun ikut mengulitinya, maka RA sebagai wadah tunggal pencatat habaib tidak elok dikatakan berdiam diri. Apalagi, fakta terkait tidak bersambungnya nasab klan Ba'alawi yang nantinya tidak hanya disuarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beberapa peneliti dan sejarawan juga menemukan adanya keraguan dan kecanggalan dalam silsilah nasab Ba'alawi tersebut. Sebagai contoh, salah satunya adalah Holilik Holil, seorang penulis dan aktivis Islam dari Indonesia. Holil dalam artikelnya di alif.com mengungkapkan beberapa fakta dan argumen yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi tidak bisa dipercaya. Dalam tulisannya disebutkan, tidak ada sumber sejarah yang kuat dan otentik yang menyebutkan nama-nama leluhur Ba'alawi sebelum Ahmad Al-Muhajir, yaitu seorang ulama yang hijrah dari Basra atau Hadramaut pada abad ke-9 Masehi. Bahkan, ada perbedaan nama dan tanggal kematian antara Ahmad Al-Muhajir dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tokoh yang diklaim sebagai ayah oleh Ba'alawi ini. Selain itu, Holilik Holil juga mengkritik kitab Nasab Al-Musharraf Ar-Rawi sebagai kitab biografi Ba'alawi yang ditulis belakangan dan menjadi rujukan utama mereka dalam menetapkan nasab klan Ba'alawi Yaman. Holil juga menyoroti adanya motif politik ekonomi di balik klaim keturunan Nabi yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Lebih tajam lagi, Holil menyebutkan ada praktik perdagangan budak yang dilakukan oleh Ba'alawi di masa lalu, di mana mereka menjual orang-orang Afrika sebagai budak dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Sekali lagi, untuk menjawab semua temuan yang semakin memperburuk citra klan Ba'alawi Yaman tersebut, maka sudah sangat mendesak bagi mereka untuk melakukan tes DNA. Misalnya dimulai dengan Ketua RA Taufik Asseger sebagai relawan. Relawan berikutnya mungkin bisa Rizik Syihab sebagai pelopor wacana tes DNA ini. Sebagai informasi, sebuah laboratorium DNA di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi tanda DNA turunan Nabi Muhammad dan mungkin prospek secara langsung dan lebih akurat untuk mengkonfirmasi atau mengidentifikasi hubungan nasab yang menjadi polemik di sejumlah negara. Family Tree DNA, demikian nama perusahaan, pengujian silsilah dan genetika itu bermarkas di Houston, Texas. Perusahaan ini mengatakan pihaknya telah menemukan penemuan tanda keturunan DNA Nabi Muhammad tersebut setelah beberapa klan yang berdasarkan riwayat keluarga lisan dan beberapa dokumentasi pendukung dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Para individu yang disebut sebagai juriah Nabi itu meminta agar urutan DNA pihak Amerika dapat dipetakan. Dengan berbagai sampel ini, kami dapat mengidentifikasi tanda yang tumpang tinggi dalam DNA mereka. Benang merah baru mereka semua, yaitu garis keturunan genetik dari Nabi. Jika terhabis lisan mereka akurat, pasti akan terkonfirmasi lewat tes kami. Rahat Bennett Greenspan, Kepala Eksekutif Family Tree DNA. Semoga narasi singkat ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan memberi like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.